A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Assalamualaikum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah atau 7 November tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tentang pembagian tauhid, dan sebagaimana disampaikan di awal-awal pembahasan bahwasanya tauhid itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Kemudian tauhid yang pertama, tauhid rububiyah, maknanya adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah maka diesahkan. Seperti misalkannya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan rizki, maka diesahkan hanya Allah yang menurunkan hujan, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang memberikan rizki, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatan hamba. Apa perbuatan hamba? Perbuatan hamba adalah beribadah. Makanya tauhid uluhiyah nama lainnya adalah tauhid ibadah. Sehingga itu juga diesahkan dalam ibadah-ibadah seorang hamba. Seperti misalkannya ibadah seorang hamba adalah salat, sedekah, zakat, puasa, dan lain-lain. Itu diesahkan hanya ditujukan kepada Allah saja. Detailnya sudah dibahas pada beberapa pertemuan yang sebelumnya. Kemudian lanjutannya tauhid asma was sifat. Lanjutannya adalah tauhid asma was sifat. Ini pembahasannya ada di halaman 99.
Yang megang bukunya, yang megang kitabnya, pembahasannya ada di halaman 99. Yang pertama tentang makna tauhid asma wa sifat. Jadi kalau kita ditanya apa maksudnya tauhid asma wa sifat, maka kita jawab tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, atau beriman kepada asma wa sifat, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, menurut apa yang pantas bagi Allah. Menurut apa yang pantas bagi Allah. Kemudian yang keempat, tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita ditanya apa pengertian tauhid asma wa sifat, apa makna tauhid asma wa sifat, apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat, maka kita sampaikan 4 hal ini. Yang pertama, mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, atau beriman kepada asma wa sifat, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, menurut apa yang pantas bagi Allah. Kalau yang nggak pantas jangan. Kemudian yang keempat, tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamthil. Apa maksudnya? Yang pertama, tanpa takwil. Takwil ini bahasa sederhananya tafsir, tanpa ditafsir-tafsirkan. Hanya saja ini bahasa diplomatis, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Kitabut Tauhid, Al-Qaulul Mufid. Aslinya adalah tahrif, artinya merubah. Ada sifat Allah ini, kemudian dirubah. Bahasa diplomatisnya ditafsirin, padahal dirubah gitu. Makanya tidak heran ya, kita lihat di rekaman YouTube sebagian dai membawakan satu ayat, kemudian mereka mengatakan ini ayat perlu ditafsir, perlu ditakwil, padahal perlu dirubah, perlu ditahrif, dan itu salah. Harusnya tanpa takwil, tanpa dirubah, tanpa ditahrif, itu yang benar. Jadi ayat yang dia bawakan apa? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas arasy. Nggak usah ditakwil. Nggak boleh ditakwil, tidak boleh ditafsir, tidak boleh dirobah. Terus yang benar bagaimana? Biarkan begitu saja. Biarkan begitu sudah. Ar-Rahman 'alal arsyistawa sama dengan Allah bersemayam di atas arasy. Selesai. Kemudian tanpa taktil. Taktil ini artinya diselewengkan. Ya, diselewengkan.
Taktil diselewengkan, akhirnya apa? Akhirnya maknanya hilang, sifatnya hilang, asma wa sifat dihapus. Maka dari itu tanpa taktil, ya misalkannya ada informasi, kalau tadi kan Quran tuh Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, sekarang sunnah misalnya ada informasi dari Nabi SAW Allah turun di sepertiga malam terakhir, ya sementara yang ada sama mereka ditakwil, yang turun maksudnya rahmatnya. Misalkannya sebagian lagi membahas tangan lah misalnya, Allah punya tangan, Allah punya kaki, mereka menganggap itu sama dengan makhluk, akhirnya sama mereka dihapus Allah punya tangan, Allah punya kaki, ditaktil, diselewengkan. Ini tidak benar. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah mengimaninya sebagaimana diterangkan dalam Quran Sunnah. Diterangkannya begitu, ya diimaninya begitu, menurut apa yang pantas bagi Allah, jangan disama-samain dengan makhluk. Cuma kadang-kadang syubhat mereka masuk logika juga begitu, kalau kagak belajar. Tapi kalau kita belajar, kita sebagai thalabul ilm, insya Allah akan lebih mudah selamat dari syubhat-syubhat mereka. Tapi kalau kita kagak belajar, mereka nerangin apa, logika masuk-masuk aja. Dengan bajunya, baju muslim, pakai peci, kemudian dia lulusan di sini, lulusan di sini, keterangannya masuk logika. Kalau kita kagak belajar, tapi kalau kita belajar, insya Allah lebih mudah selamat dari syubhat mereka, walaupun memang itu juga tidak dijamin. Makanya kita belajar dan kita mohon kepada Allah agar kita bisa tetap istiqamah. Jadi tanpa taktil, tanpa diselewengkan. Karena kalau diselewengkan, akhirnya asma wa sifat dihapus. Dan itu kita saksikan sebagian orang demikian. Kemudian tanpa takyif. Takyif ini dari kata-kata kaifa. Kaifa haluk, takyif, bagaimana kabar. Artinya takyif tanpa menanyakan bagaimana. Karena kalau menanyakan bagaimana kagak nyambung. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Malam kan gak habis-habis, bagaimana turunnya? Kagak nyambung kalau ditanya bagaimana. Makanya tanpa tanya bagaimana, udah imani saja seperti dikatakan di awal, nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana diterangkan dalam Quran Sunnah, menurut apa yang pantas bagi Allah. Kalau misalkannya ditanya bagaimana Allah turun ke langit dunia sementara malam gak habis-habis, gak pantas Allah digituin. Allah maha kuasa, Allah maha agung, dan seterusnya. Kemudian tanpa tamthil. Tamthil artinya misal, tanpa dimisal-misalkan, ya, tanpa dimisal-misalkan. Ini tidak benar, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang benar bagaimana? Tadi yang disebutkan 3 poin pertama. Yang pertama, beriman kepada asma wa sifat. Yang kedua, sesuai dengan diterangkan dari Quran Sunnah. Yang ketiga, menurut apa yang pantas bagi Allah. Ini kuncinya demikian. Dan kalau kita lihat dalilnya, surat Asy-Syura ayat 11 di halaman 99, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Lihat, di awal Allah mengatakan apa? Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Kemudian yang berikutnya Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Makhluk mendengar atau tidak? Jawabannya makhluk mendengar. Makhluk melihat atau tidak? Jawabannya makhluk melihat. Tapi lihat kalimat depannya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun.
Tapi Allah tetap bilang Allah sami, mendengar, Allah basir, melihat. Berarti kalau misalkannya dapat informasi ke kita, Allah punya tangan, boleh nggak kita bilang Allah punya tangan? Boleh. Allah punya wajah, kita beramal karena ikhlas mencari wajah Allah. Boleh tidak kita katakan demikian? Boleh. Karena apa? Allah sendiri bilang Allah sami, mendengar. Sementara kita juga mendengar. Allah basir, Allah melihat. Sementara kita juga melihat. Jadi tidak masalah kita bahasakan demikian. Bahasanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Karena laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya, makanya kalau kita lagi ngomong bebas, misalkannya lagi ngomongin muka, ya, ada gambar, kita tunjuk ini muka orang, ini muka kucing, kemudian ini mukanya burung, ini mukanya ayam, misalnya begitu ya. Maka kayaknya kita nggak ada kesindir-sindir amat gitu kan, biasa aja lagi nunjuk. Emang namanya sama-sama muka, tapi disesuaikan dengan yang lagi dibahas apa begitu. Sama juga ketika kita lagi ngomong wajah Allah, sama namanya, sama-sama wajah, tapi jangan kepikirannya terlalu jauh. Nggak boleh sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya dihapus Allah nggak punya wajah. Ini namanya sifat kekurangan kalau seperti itu. Maka tidak boleh demikian. Sehingga tetap kita katakan sebagaimana yang dikatakan dalam Quran Sunnah, tapi jangan sampai kepikiran sama dengan kita, atau dibahasakan sama dengan kita, atau disama-samain sengaja, atau ditanya bagaimana kalau Allah punya wajah sama dengan kita. Ini juga tidak demikian, tidak demikian, tidak dan tidak. Yang benar bagaimana? Sekali lagi kembali ke pengertian, kembali ke definisi awal. Yang pertama, beriman saja dengan asma wa sifat. Yang kedua, sebagaimana diterangkan dalam Quran Sunnah. Yang ketiga, menurut apa yang pantas bagi Allah. Yang keempat, tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamthil. Dan itu sudah dijelaskan. Kemudian di halaman 100, ya, bagaimana manhaj salaf di dalam iman mereka dengan asma wa sifat. Sebelum dibahas manhaj salaf, kita harus tahu salaf itu siapa saja. Ya, kita harus tahu salaf itu siapa saja. Salaf disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, sadru hadhil ummah, jantungnya umat ini, pusatnya umat ini. Pusatnya umat ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad adalah salaf. Kemudian yang kedua, minas sahabah, dari kalangan para sahabat, sahabat-sahabat Nabi, salaf. Kemudian yang ketiga, wat tabi'in, dari kalangan tabi'in. Berarti para tabi'in maksudnya murid-muridnya sahabat. Berarti mereka salaf. Kemudian yang keempat, wa atba'ut tabi'in, ya, dan para pengikutnya tabi'in. Berarti mereka murid, para pengikutnya tabi'in, berarti murid-muridnya tabi'in. Jadi ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Sahabat, muridnya Rasulullah SAW, kemudian tabi'in, muridnya para sahabat, dan tabi'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Mereka adalah salaf. Nabi mengisyaratkan dalam hadisnya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi para sahabat. Kemudian yang setelahnya dan setelahnya, cuma 2 kali Nabi sebut. Yang setelahnya berarti tabi'in, dan yang setelahnya berarti tabi'ut tabi'in. Itu semuanya namanya salaf. Orang-orang yang mengikuti mereka namanya salafi.
Orang-orang yang mengikuti mereka namanya Salafi. Kayak Ahmadiyah. Orang-orang yang ngikutin Ahmadiyah namanya Ahmadi. Tapi kalau para pengikut Ahmadiyah namanya Ahmadiyin. Atau NU, orang yang gabung dengan apa namanya, NU ini apa namanya, bukan lembaga, NU ini namanya apa Pak? Organisasi. Nah, orang yang gabung sama organisasi NU berarti namanya Nahdi. Para anggota yang bergabung di organisasi tersebut namanya Nahdiyin. Atau orang yang gabung di organisasi Muhammadiyah namanya Muhammadi. Orang-orang para anggotanya yang bergabung di organisasi tersebut namanya Muhammadiyin. Orang yang ngikutin salaf namanya Salafi. Orang-orang yang para pengikut salaf, orang-orang itu disebut Salafiyin. Seperti itu maksudnya. Ya. Jadi manhaj salaf di dalam asma wa sifat itu seperti apa? Lihat di halaman 100 paragraf yang pertama. Ya, manhaj salaf adalah mengimani dan menetapkannya. Jadi manhaj salaf di dalam asma wa sifat yang pertama mengimani dan menetapkannya, tidak dihapus, tapi diimani dan ditetapkan. Itu yang pertama. Kemudian sebagaimana ia datang, maksudnya sesuai Quran dan Sunnah. Sebagaimana ia datang, maksudnya sesuai Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, tanpa tahrif, tanpa taktil. Lihat, tanpa tahrif di sini bahasanya. Kalau tadi bahasanya tanpa takwil, ya kan? Tadi sudah kita sebutin, takwil itu ditafsir, cuma itu bahasa diplomatis. Sama mereka ditafsirkan dirobah, bahasa Arabnya ditahrif. Kalau mereka katakan ditahrif, langsung ditolak. Makanya mereka pakai bahasa keren. Ini ayat perlu ditakwil biar kita bisa terima. Padahal sama mereka dirobah, sama mereka ditahrif. Sebagaimana tadi saya sampaikan itu disebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang nanti mungkin kita bisa kaji kitabnya insyaallah. Jadi tanpa tahrif, tanpa tahrif sama dengan tanpa takwil, sama tadi. Tanpa dirobah, tanpa taktil, tanpa dinafikan, diselewengkan, dihapus. Kemudian tanpa takyif, ditanya bagaimana. Tanpa tamsil, dimisal-misalkan, diserupakan. Dan terakhir dikatakan oleh penulis hafizahullah, hal itu termasuk pengertian beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah terkait asma wa sifat, yang pertama diimani dan ditetapkan. Yang kedua sesuai dengan yang datang di Quran dan Sunnah. Yang ketiga tanpa tahrif, tanpa taktil, tanpa takyif, tanpa taktil, tanpa tamthil, sama dengan sesuai yang pantas bagi Allah. Makanya nih kalau rame di YouTube tentang asma wa sifat, sifat Allah, Allah bersemayam di atas arasy, perlu ditakwil, itu tidak benar. Sifat Allah, Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Siapa yang berdoa pasti dikabulin. Siapa yang bertobat diterima tobatnya. Kemudian perlu ditakwil, itu tidak benar. Diimani begitu saja sudah, sesuai dengan yang datang di Quran Sunnah. Kemudian Allah punya tangan, Allah punya kaki, dibawakan hadis-hadisnya. Di akhir dikatakan perlu ditakwil, itu juga tidak benar.
Ya, karena kenapa? Karena itu bukan manhaj salaf. Dan kita semua wajib ngikutin manhaj salaf. Karena kalau kita kagak ngikut manhaj salaf, manhaj siapa yang kita ikut? Sementara salaf itu yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua para sahabat, yang ketiga tabi'in, murid-muridnya sahabat, yang keempat tabi'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Cuman kadang-kadang ada orang-orang yang kagak demen sama dakwah sunnah, sehingga salaf dipojok-pojokin, didefinisiin seenak perutnya dia, semaunya dia. Itu tidak benar. Karena definisi salaf tadi Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semua yang ngikutin mereka namanya salafi. Ini secara istilah syar'i. Ya, istilah syar'i. Istilah salaf itu sudah ada dari dulu. Tapi kalau istilah NU sama Muhammadiyah baru ada sekarang, karena di Indonesia kan juga munculnya. Ada nggak di Arab Saudi NU? Kagak ada, karena memang pendirinya NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Indonesia, ya kan? Kemudian Muhammadiyah juga Kiai Haji Ahmad Dahlan juga di Indonesia. Tapi kalau istilah salaf itu udah ada dari dulu. Kita kalau buka Sahih Bukhari, di tulisan Sahih Bukhari, sekarang Imam Bukhari sama negara Indonesia duluan mana? Jawabannya duluan Imam Bukhari dong, iya kan? Nah, di kitab Sahih Bukhari itu ada tulisan kana salaf, dulu salaf begini 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 begini, dulu salaf begini 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 begini. Makanya antara istilah salaf, istilah NU, istilah Muhammadiyah jangan dijejerin karena kagak nyambung. Kalau istilah NU, istilah Muhammadiyah, ya itu organisasi ada di Indonesia. Tapi kalau istilah salaf itu dari dulu udah ada. Ya, dari dulu udah ada. Mudah-mudahan maksud saya bisa dipahami dengan baik. Bukan kita ngerendahin NU sama Muhammadiyah, bukan. Kita pengen ngasih tahu bahwa NU Muhammadiyah ya itu organisasi di Indonesia, tapi salaf bukan organisasi, kagak ada ketuanya. Salaf itu udah ada dari dulu. Istilah ini resmi tercatat di Sahih Bukhari. Tapi kalau istilah ini orang NU, ini orang Muhammadiyah, ini orang ini itu kagak tercatat di kitab-kitab para ulama yang dulu-dulu gitu. Tapi kalau kitab-kitab para ulama belakangan seperti ulama-ulama Indonesia, ya mungkin tercatat. Itu bukan yang dimaksud. Ya, jadi jangan dijejerin antara salaf kemudian NU Muhammadiyah, jangan. Tapi kalau NU Muhammadiyah dijejerin memang pas, sama-sama seperjuangan, memperjuangkan Islam. Pas, tapi kalau ada disusupin salaf, ini tidak pas. Ini harus kita perhatikan dengan baik. Jadi demikian manhaj salaf di dalam asma wa sifat. Dan salaf bukan organisasi. Istilah ini resmi, udah ada dari dulu. Bisa dibuktikan, dibuka dalam Sahih Bukhari, ada tertulis kana salaf, kana salaf, kana salaf, dan seterusnya. Kemudian lanjut di halaman 103. Termasuk pembahasan asma wa sifat, ada pembahasan asmaul husna. Ya, asmaul husna. Pembahasan asmaul husna ini dasarnya adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Pembahasan asmaul husna dasarnya firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna. Walillah, bagi Allah, al asmaul husna, asmaul husna. Berarti Allah punya asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya. Berdoalah dengan asma wa sifat itu. Berdoalah dengan asmaul husna itu. Berdoa dengan nama-nama yang baik tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Wadharu, tinggalkan. Siapa yang ditinggalkan? Alladzina yulhidun, orang-orang yang mulhid, orang-orang yang menyimpang,
orang-orang yang menyeleweng, orang-orang yang tersesat fi asma'ihi, di dalam nama-namanya. Walaupun disebut nama, sifat juga masuk. Ya, jadi orang-orang yang menyimpang di dalam asma wa sifat, tinggalkan mereka. Sayujzauna, mereka akan diganjar, diberikan balasan. Makanu ya'malun, karena ulah mereka itu. Berarti di sini kesimpulannya ada di paragraf terakhir. Apa saja yang disampaikan dalam ayat ini? Yang pertama, ayat ini menetapkan nama-nama untuk Allah. Karena Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Berarti ayat ini menetapkan apa? Nama-nama Allah. Sehingga siapa yang menafikannya berarti ia telah menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan juga berarti dia telah menentang Allah karena berani menafikan sesuatu yang Allah tetapkan, dan itu salah. Allah menetapkan asmaul husna, dia menafikan, itu salah. Kemudian yang kedua, di halaman 104, bahwasanya asma Allah semuanya adalah husna, semuanya adalah baik. Ya, semuanya adalah baik, sangat baik. Kenapa? Karena asmaul husna, nama-nama Allah yang baik, mengandung makna dan sifat-sifat yang sempurna, tanpa kekurangan, tanpa cacat sedikit pun. Dia bukan sekedar nama-nama kosong yang tidak bermakna atau tidak mengandung arti. Akan tetapi asmaul husna ada maknanya, ada artinya, sangat-sangat berarti. Makanya ayat ini menunjukkan bahwasannya asma Allah semuanya adalah husna. Ya, nama-nama Allah semuanya itu baik. Tidak ada nama Allah yang tidak baik berdasarkan ayat ini. Kemudian yang ketiga, berdasarkan ayat ini Allah mengatakan fad'uuhu biha, ya, berdoalah dengannya. Berarti berdasarkan ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berdoa dan bertawassul kepadanya dengan nama-namanya. Ya, Allah perintahkan agar kita berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya. Bagaimana caranya? Ya, dengan kita berkata, ya Allah. Ini kalau langsung ya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Tapi kalau pakai asmaul husna, ya Ghaffar, ighfirli, ya wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Itu pakai asmaul husna. Atau misalkannya ya Razzaq urzukni, bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, ya Allah yang maha pemberi rizki, berikanlah aku rizki. Ya Allah yang maha kuasa. Kemudian mohon apa begitu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud berdoa dengan asmaul husna. Berbeda dengan yang saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, berbeda dengan ada buku namanya Khasiat Asmaul Husna. Ya, pengen dapat ampunan, baca ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar 713 kali. Pengen rezekinya lancar, baca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq 313 kali. Ini tidak benar. Walaupun dia bawa dalil berdoa dengan Asmaul Husna, tapi bukan begitu caranya. Ya, dalam bahasa Arab ada istilahnya manggil begitu, munada. Kita manggil mau ngapain begitu kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mau ngapain begitu. Jadi demikian. Sehingga kalau kita membahas zikir la ilaha illallah, maka katakan la ilaha illallah. Jangan nanti akhirnya dikatakan Allah, 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 hu. Kemudian beralasan apa? Beralasan sudah saking khusyuknya,
kemudian sudah saking tinggi derajatnya, sudah saking ini, semuanya hawa nafsu dalilnya yang dikeluarin. Itu tidak benar. Dalil itu bukan hawa nafsu, akan tapi dalil itu adalah Quran Sunnah. Buktikan dalilnya. Kalau ada zikir bentuknya Allah 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 Allah. Buktikan dalilnya kalau ada zikir bentuknya hu 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 hu. Bukan hawa nafsu, wah itu derajatnya levelnya udah tingkat tinggi, makanya saking khusyuknya hu 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 hu. Orang beriman itu beramal dengan ilmu. Kalau salah kagak bakal diamalin. Bukan dengan alasan-alasan hawa nafsu, saking khusyuknya, saking level tingkat tinggi, saking alimnya, saking solehnya, saking ini, saking semuanya hawa nafsu yang disebut. Itu tidak benar. Kita beramal dengan ilmu. Kemudian bertawasul kepadanya dengan nama-namanya. Kita tawasul kepada Allah. Ya, tawasul kepada Allah. Ini tawasul syar'i. Karena tawasul itu ada dua. Ada tawasul syar'i, ada tawasul yang tidak syar'i. Tawasul syar'i ada tiga. Tawasul syar'i ada tiga. Yang pertama, tawasul dengan amal soleh. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang 3 orang yang terkurung di dalam goa. Yang satu bertawasul dengan amalnya. Dia punya orang tua, kerjanya meres susu, tiap hari orang tua yang diduluin. Sampai suatu hari nyampe orang tua udah istirahat. Ditunggu sampai bangun, anak istri nangis kagak dikasih itu susu. Kalau emang itu amal soleh, tolong bukan pintu gua ya Allah, kebuka dikit. Yang satu lagi tawasul dengan amal soleh, pernah punya pekerja. Suatu hari pekerja itu belum ngambil upahnya istilahnya masih di amplop. Karena dia udah pergi nggak tahu kemana, akhirnya amplopnya itu buat modal. Upahnya itu buat modal, dibeliin dari 1 kambing, 2 kambing, naik lagi nambah 1 sapi, 2 sapi, onta dan seterusnya sampai banyak, 1 padang rumput. Datang pekerja yang kemarin, dia bilang sama tuannya, bilang sama bosnya, upah saya yang kemarin mana? Dia bilang itu yang di padang rumput semuanya ambil. Dari 1 amplop upah kamu itu saya kembangin jadi segitu, ambil semua. Dikiranya ngece, dia bilang serius, ambil. Akhirnya apa? Dia bilang, ya Allah, kalau ini amal saleh bukakan pintu gua, kebuka dikit. Kemudian yang ketiga, punya amal saleh, dia senang sama keponakannya, perempuan. Dia pengen tapi keponakannya kagak mau. Sampai akhirnya singkat cerita keponakannya butuh duit. Mungkin kalau sekarang nilainya antara 100 sampai 200 juta. Di konteks hadisnya sekian ribu dirham atau dinar. Kemudian dengan syarat mau ditidurin sama dia. Akhirnya udah sepakat, yang penting dibantu, perempuannya juga kepepet, oke-oke aja dia. Akhirnya sudah hari H, perempuannya ini perempuan soleha, dia ngomong ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Laki-lakinya laki-laki soleh, langsung lakinya nyadar, dia tinggalin itu perempuan, kagak jadi ditidurin. Kemudian dia ikhlasin itu duit yang kisaran 100 sampai 200 juta. Dia bilang, ya Allah, kalau ini amal soleh, bukakan pintu gua, kebuka. Itu tawasul syar'i yang pertama, tawasul dengan amal soleh. Maka yang punya amal soleh, ya lagi ngadepin kesulitan nih, misalnya dia bilang, ya Allah, saya ngalamin kesulitan ngurus ini, ada halangan di sini. Saya dulu pernah punya amal, ya Allah, amalnya ini, ya Allah, kalau amal saya emang soleh, tolong ya Allah mudahkan urusan saya. Itu tawasul syar'i yang pertama. Kemudian yang kedua, tawasul syar'i yang kedua adalah tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Tawasul yang kedua, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kita datang ke orang tua kita minta doain, kita datang ke guru kita minta doain, kita datang ke teman-teman kita minta doain. Ini tawasul syar'i yang kedua. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Abbas.
radhiyallahu anhu. Ketika kejadian musim panas di masanya, kagak hujan-hujan, maka waktu itu mereka sholat istisqa, sholat minta hujan. Kemudian salah seorang sahabat bilang, wahai Abbas, dulu waktu Rasulullah masih hidup, kita tawasulnya dengan beliau. Sekarang kami bertawasul denganmu, meminta berdoa. Ini tawasul. Sementara di kalangan itu banyak para sahabat, ulama-ulama yang mereka alim-alim, ngerti-ngerti, tidak ada yang mengingkari begitu kan. Berarti tawasul dengan orang soleh, doanya orang soleh masih hidup, ini termasuk yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga tadi tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini termasuk yang dibolehkan. Terus di halaman 104 yang nomor 4, ya, dalil tadi menyebutkan bahwa membuktikan, menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang ilhad dalam asma'nya dan dia akan membalas perbuatan mereka. Allah mengancam orang-orang yang mulhid, ilhad. Ilhad ini apa artinya? Di paragraf berikutnya disebutkan. Ilhad itu secara bahasa artinya condong, artinya miring. Ya, harusnya di dalam asma wa sifat lurus-lurus aja gitu. Kenapa ini miring gitu kan? Demikian. Ya. Kemudian secara syar'inya ya tadi dia melakukan tahrif, ilhad. Kemudian melakukan takyif, ta'til, tamtsil. Ini sama. Maka mereka-mereka yang demikian ditinggalkan, ya, ditinggalkan. Nah, sehingga ya nggak usah dilihat keterangannya, ceramah-ceramahnya di YouTube, nggak usah dilihat. Nanti kalau dilihat masuk logika tuh, akhirnya kita kena syubhat, dan sebaiknya ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya, bisa dilihat di halaman 104, dalil surat Al-Isra ayat 110. Di situ Allah berfirman, "Qulidullah", katakanlah, mau kamu berdoa kepada Allah, artinya ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Awidur Rahman, atau kamu berdoanya bilangnya pakai Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosaku. Mau nyebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atau ya Ghafur, ya Ghaffar, dan seterusnya. Ayyamma tad'u, yang mana aja kamu pakai berdoa, falahul asmaul husna, semuanya adalah asmaul husnanya Allah. Gara-garanya apa? Gara-garanya tadi, ya, gara-garanya orang musyrik sesekali mendengar Nabi mengatakan ya Allah, sesekali mendengar Nabi mengatakan ya Rahman, maka mereka memfitnah. Mereka bilang Tuhannya Muhammad banyak ya, ada Allah, ada Rahman, ada Rahim. Maka Allah jelaskan, mau Allah, mau Rahman, mau Rahim, semuanya adalah asmaul husnanya Allah. Jadi dipakai sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Kemudian yang berikutnya, lihat di halaman 106 terkait kandungan asmaul husna. Ya, asmaul husna yang pertama disampaikan oleh penulis hafizahullah, ya, Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan. Beliau mengatakan bahwasanya asmaul husna ini adalah nama-nama yang mulia. Bukan sekedar nama gitu doang, bukan. Tapi dia mengandung makna
dan sifat. Ya, dia mengandung makna dan sifat. Lihat lanjutannya. Setiap nama menunjukkan kepada sifat. Maka nama Ar-Rahman, kemudian nama Ar-Rahim, sifatnya juga Rahman, sifatnya juga Rahim. Kemudian nama As-Sami, As-Sami itu mendengar, sifatnya juga mendengar. Enggak cuma sekedar nama. Al-Basir, namanya Al-Basir, melihat, sifatnya juga melihat. Kemudian namanya Al-Khaliq, Allahu khaliqu kulli syai', Allah itu khaliq, Allah pencipta. Namanya, sifatnya juga menciptakan. Allah Razzaq, yang memberi rizki. Nama Allah Razzaq, sifatnya juga memberi rizki. Beda sama makhluk, namanya Rojak, tapi dia tidak memberi rizki, dia nyari rezeki, ya kan? Tapi kalau Allah tidak, namanya iya, sifatnya juga iya. Ya, itu yang membedakan antara Allah dengan makhluk. Kalau Allah namanya iya, sifatnya juga iya. Tapi kalau makhluk hanya nama doang, ya, nama saja, tapi sifatnya belum tentu. Ya, nama makhluk misalkannya namanya Karim. Ya, Karim ini artinya apa? Dermawan. Tapi orangnya bakhil, pelit. Itu makhluk. Tapi kalau Allah tidak, Allah itu Karim dan Allah beneran Karim. Kemudian lihat di halaman 108. Di halaman 108 tentang studi. Ya, studi tentang sebagian sifat-sifat Allah. Artinya ada pelajaran kita lihat di sini. Ya, sifat-sifat Allah itu ternyata ada dua bagian. Yang pertama namanya sifat zatiyah. Yang kedua namanya sifat fi'liyah. Sifat zatiyah artinya apa? Zat, senantiasa melekat. Kalau sifat fi'liyah apa? Sifat fi'liyah perbuatan sesuai kehendak Allah. Apa contohnya sifat zatiyah? Sifat zatiyah contohnya al-ilmu, Allah itu alim, ya kan? Allah alim, sifat zatiyah, senantiasa melekat. Bukan istilahnya sekehendaknya Allah, kadang-kadang mau alim, kadang-kadang kagak gitu. Tidak demikian. Akan tapi Allah itu alim, Allah maha mengetahui, melekat. Kemudian Allah itu qadir, Allah maha kuasa, melekat. Allah memang maha kuasa, bukan sesekali pengen jadi maha kuasa, sesekali kagak jadi maha kuasa, tidak. Tapi melekat, betul-betul melekat. Itu namanya sifat zatiyah. Kemudian misalkannya Allah itu sami', maha mendengar. Ini juga melekat. Nah, bukan sesekali Allah pengen maha mendengar, sesekali kagak pengen maha mendengar, tidak. Tapi melekat itu. Kemudian basir, maha melihat, itu juga sama. Kemudian yang kedua sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini perbuatan. Ya, ini sekehendak Allah. Tidak melekat, tapi sekehendak Allah. Contohnya apa? Contohnya misalkannya Allah bersemayam di atas arasy. Ya, Allah bersemayam di atas arasy. Allah nggak bersemayam terus di atas arasy, kagak gerak-gerak, tidak. Tapi ini namanya sifat fi'liyah, sekehendak Allah, perbuatan Allah. Kalau Allah mau bersemayam, kalau enggak ya wallahu alam, kita kagak tahu. Kemudian juga turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini namanya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, kadang-kadang Allah mau, sekehendak Allah. Kemudian yang berikutnya, contoh yang lain, Allah datang pada hari kiamat, ingin mengadili para makhluk. Ini juga sifat fi'liyah,
bukan zatiyah, nempel datang terus, enggak, tapi fi'liyah. Nah, ini disebutkan beberapa sifat-sifat Allah dengan dalil dan keterangannya. Kita lihat dia itu zatiyah atau fi'liyah. Yang pertama di halaman 109. Ya, di halaman 109 sifat yang pertama adalah qudrah. Qudrah ini maha kuasa, qadir. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 120. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah qadir. Allah maha kuasa terus. Berarti ini zatiyah atau fi'liyah? Zatiyah. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 20, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah qadir terus. Ini namanya zatiyah. Kemudian surah Al-Kahfi ayat 45, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wa kana Allah itu ala kulli syai' terhadap segala sesuatu muqtadira, qadir. Ya, maha kuasa. Berarti ini sifat zatiyah. Terus di surat Al-An'am, qul huwal qadiru, katakanlah dia itu qadir ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Bisa Allah itu maha kuasa mengirimkan azab kepada kalian dari atas, au min tahti arjulikum, atau dari bawah. Allah kuasa ngelempar batu dari langit, Allah kuasa munculin air dari bumi sampai banjir bandang Nabi Nuh itu. Dua-duanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menetapkan sifat qudrah dan Allah menafikan sifat lemah, ajaz. Ya, kalau dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi setiap orang beriman ada kebaikannya. Ya, di antara penjelasannya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Contohnya orang beriman kuat sholat 5 waktu di masjid, karena kagak semua orang kuat sholat 5 waktu di masjid. Maka mereka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang beriman yang sholat 5 waktu di rumahnya. Akan tetapi wa fi kullin khair, dua-duanya baik. Orang beriman yang sholat 5 waktu di rumahnya masih mending ketimbang orang kafir. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz. Bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat bagimu, kemudian jangan lemah. Jadi di antara penjelasannya terhadap hal-hal yang manfaat buat kita, kita harus semangat, jangan lemah. Contoh sholat 5 waktu di masjid kan manfaat buat kita tuh, terutama laki-laki nih. Kalau perempuan lebih afdalnya di rumah, tapi kalau mau ke masjid boleh. Maka itu manfaat. Maka kita harus semangat, jangan lemah. Atau misalnya pengajian ini manfaat, kita harus semangat, jangan lemah. Ya, biar dikata yang hadir sedikit kagak ngaruh. Ada salah seorang syekh mengajar di Masjid Nabawi, yang hadir cuma 2 orang. Yang satu syekhnya ceramah, yang satunya lagi operator ngerekam live. Udah kagak ada orang, tapi tetap lanjut itu kajian. Jadi tidak masalah. Kalau itu manfaat buat kita, biar dikata dikit orangnya, kita semangat. Saya pernah ngalamin tahun 2008. Saya pernah gabung di pelatihan bahasa Arab, belajar Nahwu Shorof kitab Tuhfah Saniyah. Yang mengajar waktu itu salah seorang ustadz lulusan Libya.
Waktu itu pesertanya ada 40 sekian, salah satunya saya. Kita belajar setiap hari, Senin sampai Jumat, ba'da asar. Dari peserta 40 orang, seiring berjalannya waktu, tinggal 30 sekian, tinggal 20 sekian, tinggal belasan, sampai tinggal 5 orang. Terakhir tinggal 1 orang, pesertanya saya doang. Tapi di situ saya belajar, ya, ustadz tersebut luar biasa hebat. Biar dikata peserta 1 orang, kayak peserta sekelas. Dia bilang, iya silakan dijawab lagi, iya antum jawab lagi, iya antum jawab lagi, ya silakan sekarang antum. Kayak sekelas aja ngajarnya, masya Allah. Dan alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, waktu itu kita belajar setahun persiapan masuk LIPIA. Kemudian ketika tahun 2009 saya ikut tes masuk LIPIA, alhamdulillah langsung diterima dan bisa lulus tahun 2016. 7 tahun belajar di LIPIA. Jadi yang jelas terhadap hal-hal yang manfaat buat kita, kita jangan ajez, jangan lemah. Tapi pembahasan kita di halaman 109 paragraf yang terakhir, Allah menafikan sikap ajez, sikap lemah. Allah tidak lemah dan Allah tidak capek. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 44. Allah berfirman, wa ma kana Allah, dan Allah sama sekali tidak liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilemahkan oleh apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi Allah itu ngurusin langit bumi kagak lemah, kagak ajes. Innahu kana aliman qadira. Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa. Allah menafikan sifat yang kurang, ya, sifat-sifat yang kurang. Kemudian di surat Qaf ayat 38 halaman 110, walaqad khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam walaqad khalaqnas samawati wal arda, kami telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam, selama 6 hari, wa ma massana min lughub, dan kami tidak capek, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah punya sifat qadir, kudrah, ya, secara mutlak, secara sempurna. Bahkan kita pernah dengar ada di surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau pengen sesuatu tinggal dibilang kun doang, jadi, maka terjadi. Sehingga kudrahnya Allah, qadirnya Allah itu sangat-sangat sempurna. Kemudian yang berikutnya, berarti itu sifat zatiyah atau fi'liyah? Zatiyah, karena terus melekat kesempurnaan itu. Kemudian iradah. Iradah artinya kehendak. Allah punya iradah, berarti ini sifat apa? Fi'liyah, ya. Allah punya kehendak atau zatiyah. Zatiyah fi'liyah, artinya kehendak itu kan nempel terus sama Allah, dan kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Berarti zatiyah iya, fi'liyah juga iya. Nah, terkait masalah iradah disampaikan oleh penulis hafizahullah, ternyata ahlu sunnah wal jamaah sepakat iradah itu ada 2. Yang pertama iradah kauniyah, yang kedua iradah syar'iyah. Yang pertama iradah kauniyah, yang kedua iradah syar'iyah. Iradah kauniyah seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 125. Iradah kauniyah, Allah berfirman, "Famay yuridillah," barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, an yahdiyahu, Allah berikan hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan bukakan hatinya, dia bisa menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki dia sesat, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, maka Allah akan jadikan hatinya sempit, sesak,
disebutkan ka'annama yas'adu fis sama, ayat lanjutannya nggak ada di sini. Lanjutannya ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia naik ke langit. Kita kalau naik ke langit katanya ya, wallahu alam, makin ke atas makin hilang udara gitu, makin sesak napas kita. Seperti itu kalau kita naik ke langit. Maka seperti itu ibaratnya. Ini iradah kauniyah. Ada orang-orang yang Allah kehendaki dia dapat hidayah, dia akan mudah menerima Islam. Dan ada orang-orang yang Allah kehendaki dia tidak dapat hidayah, akan sempit dadanya, dia akan sulit menerima Islam. Ya, dia akan sulit menerima Islam. Kemudian di halaman 112 paragraf yang kedua disebutkan ya, iradah kauniyah ini sama dengan masyiah. Allah punya masyiah, Allah punya kehendak, sama. Dan yang kedua adalah iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kepada kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi sebetulnya Islam itu mudah, Islam tidak sulit. Bahkan sesuatu yang harus di dalam Islam itu masih ada toleransinya. Contoh, kalau sholat wajib itu harus berdiri, tapi masih ada toleransinya. Kalau kagak bisa berdiri boleh duduk, kalau kagak bisa duduk boleh berbaring. Padahal sholat wajib harus berdiri. Saking mudahnya ini Islam. Nah, sekarang apa bedanya antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah? Disampaikan oleh penulis hafizahullah. Yang pertama bedanya iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu pasti terjadi, kalau syar'iyah tidak harus terjadi. Sekarang nih ada orang Allah mudahkan dapat hidayah, pasti terjadi nggak dia masuk Islam? Pasti terjadi. Ada orang disesatkan oleh Allah, iradah kauniyah nih, pasti sesat nggak? Jawabnya pasti sesat. Wa man yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida, kata Allah dalam surah Al-Kahfi. Siapa yang disesatkan, nggak bakal ada yang bakal bisa menunjukin. Jadi kalau dia disesatkan oleh Allah, biar kita bawain kitab, kita bawain cuplikan-cuplikan rekaman, kita share-share macam-macam ke dia, ya kalau kagak dapat hidayah, kagak bakal dapat hidayah. Tapi kalau syariah itu nggak mesti terjadi. Ya, kalau syariah nggak mesti terjadi. Ya, seperti Allah menghendaki yang mudah. Allah tidak ingin menyulitkan, kan nggak terus-terusan begitu. Ya, ini syariah. Kemudian yang kedua, beda yang kedua. Iradah kauniyah itu campur, mau baik mau jelek ada di situ. Contoh tadi kan iradah kauniyah, giliran lagi baik orang dapat hidayah masuk Islam. Iradah kauniyah giliran lagi jelek orang kagak dapat hidayah, kagak masuk Islam. Makanya iradah kauniyah itu mau baik mau jelek di situ. Tapi kalau iradah syar'iyah semuanya baik. Kayak Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak ingin menyulitkan, kan baik Allah menghendaki kemudahan. Kemudian yang ketiga, bedanya iradah kauniyah nggak mesti ada mahabbah Allah. Iradah kauniyah nggak mesti ada mahabbah Allah. Kayak iradah kauniyah tadi, orang ditakdirin kagak nerima Islam, darinya sempit. Allah ada mahabbah Allah nggak? Ada cinta Allah nggak ada di situ. Tapi kalau iradah syar'iyah itu mesti ada mahabbah Allah. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Ada mahabbah Allah di situ. Itu terkait masalah iradah. Ada kauniyah, ada syar'iyah. Kemudian yang lainnya,
Terkait asma wa sifat, lanjutannya adalah al-ilmu. Al-ilmu, Allah itu punya sifat berilmu. Zatiyah atau fi'liyah? Zatiyah, karena melekat terus, Allah berilmu terus. Enggak sesekali mau berilmu, sesekali enggak berilmu dulu, tidak. Tapi Allah berilmu terus. Lihat dalam surah Al-Hasyr ayat 22. Di akhir halaman 112 Allah berfirman, alimul ghaibi wasyahadah. Allah alim, Allah berilmu masalah gaib dan syahadah, masalah yang kelihatan. Kemudian di ayat berikutnya juga sama, surat Saba ayat 3, alimil ghaib, Allah alim lagi masalah-masalah gaib. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah, yang kecil baik di langit atau di bumi. Kemudian yang berikutnya, innallaha ya'lamul ghaib, Allah ya'lam, alim masalah-masalah gaib. Berarti alim ini adalah sifat zatiyah, ya, sifat zatiyah. Kemudian yang berikutnya di halaman 115, yaitu sifat al-hayat, hidup. Zatiyah atau fi'liyah? Zatiyah, ya, zatiyah. Kemudian tambah lagi azaliyah, azali, selama-lamanya Allah itu hidup, ya, karena tetap, sebagaimana Allah bersifat dengan alim, selama-lamanya Allah itu alim, berilmu. Kemudian Allah qadir, selama-lamanya Allah qadir. Kemudian Allah punya iradah, selama-lamanya Allah punya iradah, punya kemauan. Maka begitu juga dengan al-hayat, Allah hidup, selama-lamanya Allah hidup. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255 Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Allah hayat, Allah hidup. Kemudian Allah qayyum, terus menerus mengurus makhluknya. Dan surat yang lain, surat Ghafir ayat 65, huwal hayyu, Dia adalah hayat, hayyu, maha hidup. Kemudian surah Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal alal hayyi, bertawakallah kalian kepada al-hayyi alladzi la yamut, yang tidak ada matinya. Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Maka ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan sifat zatiyah. Kemudian Allah qayyum. Qayyum itu apa? Terus menerus mengurus makhluknya. Ini sifat zatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Kenapa? Karena kadang ngurus kan begitu. Fi'liyah, punya kehendak. Ya. Itu ada di halaman 116. Kemudian yang berikutnya sifat as-sama', mendengar. Kemudian al-basar, melihat. Ya, dua-duanya zatiyah karena Allah terus-menerus mendengar dan terus-menerus melihat. Di antara dalilnya tadi yang kita bacakan, surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Dan ya, di akhir paragraf di halaman 116, ya, pendengaran Allah ini menangkap semua suara, baik yang keras maupun yang pelan. Allah mendengar semua suara dengan semua bahasa, dan Allah dapat membedakan semua kebutuhan masing-masing. Kita kalau belajar IPA dulu, saya ingat saya waktu SD, ya, jadi suara-suara itu kan ada suara yang sekian ribu sampai sekian ribu, apa tuh istilahnya? Itu yang mendengar hanya binatang, yang mendengar hanya makhluk ini, makhluk itu, dibagi. Allah tidak, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat ketika wukuf di Arafah, dari berapa negara itu, berbagai negara, berdoa masing-masing, Allah maha mendengar. Allah tahu secara rinci dari doa masing-masing itu, dan Allah tidak terganggu dengan itu. Allah tahu secara jelas. Kemudian yang berikutnya di halaman 118,
Ya, Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Kalam. Allah berbicara. Ya, Allah berbicara. Allah berbicara ini zatiyah atau fi'liyah? Zatiyah, fi'liyah. Ya, Allah bisa ngomong terus, bisa berbicara terus, dan Allah berbicara kadang-kadang. Ya, sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah kalau berbicara, kalau kalam itu kedengeran, normal-normal saja. Dasar-dasarnya di Quran disebut tuh. Surat An-Nisa ayat 87. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Enggak ada. Kemudian di halaman 119 surat An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Nabi Musa secara langsung. Ini menunjukkan Allah punya sifat al-kalam, Allah berbicara. Kemudian ketika Allah menyebutkan tentang para rasul dalam surah Al-Baqarah ayat 253, dalil kedua di halaman 119, minhum man kallamallah, di antara para rasul itu ada yang diajak bicara oleh Allah, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Lihat di halaman 120 paragraf yang ketiga. Ya, kalam Allah termasuk sifat zatiyah. Kenapa? Karena Allah bisa ngomong terus, bisa berbicara terus. Nggak ada sesekali Allah bisa ngomong, sesekali Allah kagak bisa ngomong, kagak ada. Makanya Allah sifatnya zatiyah, melekat terus. Kemudian sifat lagi fi'liyah juga, karena Allah ngomong nggak selalu, kadang-kadang ngomong, kadang-kadang tidak. Tergantung masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat berikutnya adalah istiwa di halaman 120. Ya, sifat berikutnya istiwa. Istiwa ini adalah sifat fi'liyah. Ya, bukan zatiyah, karena Allah enggak terusan istiwa terus, enggak. Ya, sifat fi'liyah. Disebutkan tentang istiwa ini ada 7 tempat dalam Al-Quran. Ya, ada 7 kali Allah nyebut kata-kata istiwa dalam Quran. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 54 di halaman 121. Kemudian yang kedua, surat Yunus ayat 3. Kemudian yang ketiga, surat Ar-Ra'd ayat 2. Kemudian yang keempat, surat Toha ayat 5. Kemudian yang kelima, surat Al-Furqan ayat 59. Dan yang keenam, surat As-Sajdah ayat 4. Yang ketujuh, surat Al-Hadid ayat 4. Lihat, Allah sebut 7 kali kata-kata istiwa. Kita lihat yang pertama, inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, selama 6 hari. Tsumma stawa ala, lihat istawa ala, tsumma stawa alal arash, kemudian beristiwa di atas arash, bersemayam di atas arash. Lihat, fokus 2 kata. Yang pertama istawa, yang kedua ala. Semuanya istawa ala. Lihat ayat yang kedua. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa ala lagi, tsumma stawa alal arsy. Yang ketiga, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma stawa alal arsy, ala lagi. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Lihat, Ar-Rahmanu ala arsyistawa, istawa ala. Kemudian yang kelima, tsumma stawa ala lagi, tsumma stawa alal arsy. Kemudian yang keenam, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa ala lagi, alal arsy. Kemudian yang ketujuh, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa ala lagi, alal arsy. Kenapa saya minta fokus di 2 kalimat tersebut? Karena ada sebagian orang yang berusaha, mereka membela diri. Istawa maknanya istaula. Ya, mereka membela diri demikian.
dan mereka lupa ayat-ayat yang ada istawa dalam Quran, semuanya istawa ala. Kalau sudah istawa ala mesti di atas. Itu yang mereka lupa. Semuanya sama, ya, istawa ala. Kemudian kadang-kadang sebagian orang yang tidak menerima ini, mereka mengatakan perlu ditakwil. Itu bahasa diplomatis, padahal sama mereka dirobah, ditahrif, dan itu tidak benar, ya. Jadi Allah itu bersemayam di atas arasy, ya. Allah bersemayam, terus namanya Allah butuh makhluk. Allah ini itu semuanya pikiran dia semua, tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Quran Sunnah hanya menetapkan dan kita ikut, selesai. Dia tidak. Makanya diingatkan di akhir paragraf di halaman 122, arasy menurut bahasa Arab adalah singgasana untuk raja. Sedangkan yang dimaksud dengan arasy di sini adalah singgasana yang mempunyai beberapa kaki yang dipikul oleh malaikat. Ia merupakan atap bagi semua makhluk. Ini ada dalilnya, disebutkan dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, ya, buku Kitab Tauhid. Mungkin yang pernah lihat covernya warna putih, ya, covernya warna putih. Itu disebutkan di bab akhir. Nanti kapan waktu mungkin bisa kita kaji juga itu kitabnya, insyaallah. Jadi langit ketujuh, di atas langit ketujuh itu ada air. Jaraknya 500 tahun. Kemudian di atas air itu ada arasy. Jaraknya 500 tahun. Di atas arasy baru ada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kakinya itu nyampe ke satunya arasy apa? Satunya arasy ada yang ingat nggak? Hah? Apa? Saya lupa. Oh, kursi. Wasi'a kursiyyuhus sama kursi. Ya, jadi langit ketujuh, di atasnya ada air, di atasnya ada kursi, di atasnya ada arasy. Atau sebaliknya, kalau saya salah sebaliknya. Yang jelas kakinya Allah tuh nyampe. Nah, di sini kita bukan pengen ngajarin tajsim, mujassimah, membentuk Allah, bukan pengen ngajarin itu, bukan. Tapi di sini ingin mengingatkan bahwasanya Allah itu maha agung. Ya, tidak bisa dikatakan Allah sama dengan makhluk. Allah di mana-mana. Allah besar gitu kan. Allah maha besar gitu. Jadi bukan pengen ngajarin tajsim, dibentuk Allah itu ada kakinya, ada yang bukan. Tapi ingin menyampaikan bahwasanya betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan, ya. Di sini disebutkan sedangkan bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atasnya ialah yang sesuai dengan keagungannya. Bukan disamain, ya, dengan saya lagi di atas kursi, kemudian nanti saya pulang, siapa yang duduk sini? Allah di atas arasy, Allah ntar pindah, ntar siapa yang di situ? Jadi kayak diajak ngomong sama makhluk aja begitu. Ini kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak boleh. Allah maha besar. Ya, kita tidak mengetahui bagaimana kaifiatnya, bagaimana caranya. Nah, sebagaimana kaifiat sifat-sifat yang lain, Allah turun ke langit dunia, kita nggak tahu gimana turunnya. Cuma berhubung hadis ngomongnya begitu, ya udah kita ngomongnya gitu doang, tanpa kita robah, tanpa kita tanya bagaimana, tanpa kita sama-samain dengan makhluk, tanpa kita selewengkan, tanpa ta'til. Jadi kita tetapkan saja, ya, kita tetapkan saja.
Kemudian yang berikutnya di halaman 123, al-ulu al-fauqiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu ulu, alin, ali. Allah di atas. Allah Maha tinggi maksudnya. Al-fauqiyah. Allah di atas. Ini sifat zatiyah atau sifat fi'liyah? Zatiyah. Allah terus di atas. Allah terus Maha tinggi. Enggak sesekali mau Maha tinggi, sesekali enggak. Tidak demikian. Ya, banyak dalam Quran disebutkan seperti Al-Baqarah ayat 255, wa huwal aliyyul azim. Allah itu ali. Allah Maha tinggi. Kemudian sabbihisma rabbikal a'la. Allah itu a'la. Allah Maha tinggi. Kemudian aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari yang ada di langit? Yang ada di langit Allah Maha tinggi. Makanya nggak pas ya kalau dibilang Allah di mana-mana dengan pengertian ya Allah di mana-mana begitu, itu nggak pas. Tapi kalau dibilang Allah di mana-mana maksudnya tahu apa aja ya oke-oke aja begitu. Tapi kalau dengan pengertian Allah di mana-mana, pengertian standar begitu, itu nggak pas banget karena Allah Maha tinggi. Kalau Allah di mana-mana, misalnya Allah di sini, Maha tingginya hilang. Di atasnya ada kubah masjid, tinggian kubah masjid berarti. Makanya nggak pas kalau dibilang Allah di mana-mana dengan pengertian standar kayak tadi, nggak. Tapi kalau pengertiannya Allah di mana-mana artinya Allah tahu apa aja ya oke-oke aja, itu bisa diterima. Allah tetap Maha tinggi. Kemudian di halaman 124, ya di paragraf terakhir, perbedaan antara ulu dan istiwa adalah bahwasanya ulu adalah sifat zat, sedangkan istiwa sifat fi'il. Berarti kalau ulu zatiyah, kalau istiwa fi'liyah. Kadang-kadang istiwa, kadang-kadang kagak, fi'liyah. Tapi kalau ulu Maha tinggi melekat terus, Allah Maha tinggi terus. Kemudian yang berikutnya di halaman 125, al-ma'iyah. Ma'iyah artinya kebersamaan. Allah itu sifatnya ma'iyah, bersama terus. Nah, bersama terus berarti ini apa nih? Fi'liyah atau zatiyah? Zatiyah fi'liyah. Ya, zatiyah fi'liyah. Nanti akan disebutkan bedanya. Ya, yang pertama dijelaskan dulu Allah itu sifatnya ma'iyah, bersama. Ya, seperti firman Allah dalam surat Taubah ayat 40, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini lagi cerita Abu Bakar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian singgah di Gua Thur. Ya, di Gua Thur, bermalam 3 hari di situ. Ya, disebutkan Abu Bakar menangis. Kemudian sama Nabi ditenangkan, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kemudian yang berikutnya surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini ingin menyampaikan Allah punya sifat ma'iyah tadi, bersama. Kemudian baru dijelaskan ternyata ma'iyah ini ada 2. Bersama itu ada 2. Ada yang sifatnya umum, berarti zatiyah. Ada yang sifatnya khusus, tapi ini zatiyah fi'liyah. Ya, zatiyah fi'liyah tergantung ditempatkannya di mana. Tapi di sini lihat ma'iyah ada 2. Ada ma'iyah yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya umum apa? Yang sifatnya umum adalah ma'iyah Allah bersama dengan para makhluk semuanya. Orang kafir, orang muslim, semuanya, orang yang saleh, yang tidak saleh, Allah bersama mereka. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama dengan kalian di mana saja kalian berada. Di mana saja kita berada, ada Allah di situ. Artinya dalam pengawasan Allah.
Kemudian yang kedua, ma'iyahnya ma'iyah khusus. Ini untuk orang-orang beriman saja. Artinya apa? Artinya orang-orang beriman mereka diawasi Allah, iya. Mereka diketahui oleh Allah, iya. Sekalian mereka juga ditolong oleh Allah. Itu ma'iyah. Mereka ditolong oleh Allah, mereka didukung, mereka dijaga. Seperti dalam di surat Thaha ayat 46, halaman 126. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama dengan kalian berdua. Aku mendengar, aku melihat. Bersama dengan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Surah Taubah ayat 40. Jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Ini kebersamaan khusus. Tapi ada catatan penting. Ada istilah wahdatul wujud. Ya, ada istilah wahdatul wujud, ini tidak benar. Ini sebagai pendahuluan penulis mengatakan kata ma'iyah Allah terhadap hamba-hambanya, Allah bersama dengan hamba-hambanya, bukan berarti Allah bercampur dengan mereka melalui zatnya, bukan. Ya, tidak demikian. Ini disebutkan istilahnya mazhab hululiyah. Di catatan kaki bisa dilihat. Di catatan kaki bisa dilihat di halaman 126. Paham yang mengatakan bahwa Allah itu menyatu pada diri sebagian makhluk, ini seperti paham Nasrani tentang Nabi Isa alaihissalam. Dibilangnya Nabi Isa anak Tuhan itu. Atau pada setiap makhluk, paham ini dikenal dengan ittihadiyah atau wahdatul wujud. Allah udah nyatu sama dia karena udah tingkat tinggi dia. Ini wahdatul wujud. Yang menganggap wujud yang hak hanya satu, yaitu Allah, sedangkan alam dan isinya termasuk ya anjing dan babi adalah penjelmaan Allah, atau Allah menyatu pada diri hewan-hewan tersebut. Ini adalah mazhab sesat dan kufur yang dianut oleh Jahmiyah dan diikuti oleh Ibnu Arabi. Bukan Ibnul Arabi tapi Ibnu Arabi, karena beda. Kalau Ibnul Arabi ulama, dia orang saleh, tapi di sini Ibnu Arabi. Kemudian Ibnu Sabi'in, Al-Hallad, Ibnu Farid, At-Tilamsani, Al-Balyani dan lain-lain. Tapi yang jelas di sini kesimpulannya wahdatul wujud, ngerasa udah nyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala di atas para hambanya dan Allah Maha tinggi di atas mereka, tidak bakal nyampur dengan mereka. Allah bersemayam di atas arsy. Allah bersama mereka dengan ilmunya. Allah tahu gerak-gerik mereka, maksudnya mengetahui segala keadaan mereka, para makhluk, mengawasi mereka, dan mereka tidak sedikit pun bisa menghilang dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, tidak benar wahdatul wujud, itu tidak benar. Sebagai contoh di sini disebutkan ma'iyah dapat digunakan untuk kebersamaan yang mutlak sekalipun tidak ada sentuhan atau percampuran. Seperti kita mengatakan apa? Barang atau harta saya ada sama saya, padahal harta tersebut ada di kepala kita, atau ada di kendaraan kita, atau ada di kuda kita. Contoh misalnya begini, ini buku catatan kegiatan harian mana nih? Ada sama saya, padahal ada di rumah di lemari, gitu kan? Makanya Allah bersama dengan para hambanya. Allah di mana? Allah di langit, tetap seperti itu. Atau ketika kita lagi jalan, lagi naik motor di malam-malam gitu kan, bulan ngikutin kita, bulannya terus sama kita gitu kan, padahal bulan di sono aja kagak sama kita begitu kan. Sehingga Allah bersama kita, ya macam seperti tadi, nggak mesti Allah bersatu dengan kita, tidak, tapi Allah tetap di langit. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya al-hub, cinta. Kemudian ar-ridha, redha. Dua sifat ini termasuk sifat fi'liyah. Kadang-kadang Allah cinta, kadang-kadang Allah redha. Seperti Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah redha sama orang-orang beriman. Berarti Allah punya sifat
redha begitu. Radhiyallahu, Allah redha. Kemudian di akhir halaman 127, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan kepada orang-orang yang bersuci. Ya, bersuci di sini kata para ulama ada dua. Yang pertama doyan wudu, jaga toharo terus, Allah suka itu. Kemudian yang kedua bersuci dari dosa. Yang lain pada curang, dia kagak mau curang. Ini Allah suka juga. Kemudian yang berikutnya, surat Al-Imran ayat 31 di halaman 128 yang menunjukkan Allah punya sifat hub. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, jika kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Maka ini menunjukkan apa? Allah punya sifat cinta, hub. Ya, punya sifat mahabbah. Dan berdasarkan ayat ini, kalau kita cinta sama Allah, yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang-kadang nih ya, kita kena syubhat lagi nih. Misalkannya ada satu masalah yang diperselisihkan. Contoh misalkannya ngazanin bayi. Ya, contoh ngazanin bayi. Atau contoh misalkannya ngazanin orang meninggal, taruh di liang lahat, diazanin. Maka yang pertama disampaikan bahwa bayi-bayi di zaman Nabi SAW banyak. Bahkan bayi pertama di dalam Islam ada bayi orang Ansor, ada bayi orang Muhajirin. Bayi orang Muhajirin Abdullah bin Zubair. Bayi orang Muhajirin yang pertama kali dalam Islam adalah Abdullah bin Zubair. Kemudian bayi orang Ansor, orang Madinah yang pertama kali dalam Islam adalah Nu'man bin Bashir. Yang ada riwayatnya Abdullah bin Zubair. Ketika dia lahirnya di Kuba. Sebelum masuk Madinah, mampir dulu di Kuba. Lahirnya di Kuba, langsung dibawa kepada Nabi SAW. Sama Nabi diapain? Sama Nabi ditahnik, digigitin korma, kemudian bukan dimasukin ampas korma, keselak, bisa mati bayi. Ada kejadian tuh, katanya sunnah tahnik, salah tahnik, bayinya meninggal. Nauzubillah. Maka tahnik, ketahui, tahnik itu cara yang benar, cuma digigit korma. Air liur kita itu kan ada manis-manis korma itu yang ditempelin di mulut bayi, di langit-langitnya, biar dia ngemut-ngemut manis gimana gitu. Nah, yang disebutkan dalam riwayat, Nabi itu mentahnik, kagak ngajanin. Bayi lahir sama Nabi kagak diazanin. Itu. Sehingga bayi lahir diazanin sunnah atau tidak? Tidak sunnah. Akan tetapi ada pendapat para ulama senior, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya kalau saya tidak salah, misalkannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau punya pendapat bagus. Bayi pertama kali lahir diperdengarkan suara azan karena suara ayat-ayat Allah gitu lah, suara Allah gitu, syiar, daripada didengerin yang lain gitu. Istilahnya berkah lah didengerin azan gitu. Akan tetapi Nabi mengatakan fa inna khairal huda Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu petunjuknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau, tetap kita mengatakan ngajanin bayi kagak sunnah. Ini kadang-kadang kita dikasih syubhat, ya, mau ngikut ulama senior yang dia punya kitabnya banyak, ada Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, daripada ngikut si fulan yang dia kagak ada hafalan hadisnya. Kita dijebak sama omongan-omongan begitu. Padahal kita bukan masalah ngikut fulan, kita ngikut Nabi Muhammad SAW, termasuk ngajanin
jenazah di kuburan. Zaman Nabi berapa banyak jenazah? Di buku-buku sirah kagak ada ceritanya diajanin tuh masing-masing atau jenazah. Cuma nggak tahu nih ajan jenazah datang dari mana. Sekarang anggap aja ada ulama yang bilang bagus, karena orang mati terakhir biar ngingetin yang lain dan lain-lain lah begitu. Tapi tetap kita ingetin, fa inna khairal huda huda Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak termasuk petunjuk Nabi Muhammad. Selesai. Udah jangan dituduh macam-macam, dituduhnya kita fanatik, dituduhnya kita ekstrim, dituduhnya kita alirannya beda. Jangan, itu namanya kagak ilmiah banget. Harusnya orang merdeka, masing-masing memilih pilihannya. Dan kita ingat, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan kita nggak nyalahin kalau memang ada orang yang ngajanin jenazah di kuburan, dibiarin aja. Orang udah lagi nguburin, istilahnya lagi sedih-sedihnya kita ceramah di situ, bukan tempatnya gitu kan. Maka diingatkan di majelis-majelis ta'lim, diingatkan di nasihat-nasihat bebas yang tentunya pada waktu-waktu yang tepat. Jadi demikian. Kemudian yang berikutnya ada sifat as-sukhtu, murka, di halaman 128. Kemudian ada al-karahiyah, benci. Allah punya sifat murka, Allah punya sifat benci. Jadi di sini disebutkan sebagaimana Allah mencintai hambanya yang mukmin dan meridhoinya, maka Allah juga murka sama orang-orang kafir, orang-orang munafik. Allah benci sama mereka, Allah benci sama perbuatan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 80, labi sama qaddamat lahum anfusuhum, amat buruk apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, apa yang telah mereka perbuat. An sakhitallahu alaihim, Allah akan murka kepada mereka. Ini sukhut, murka. Kemudian dalam surat Taubah ayat 46, walakin karihallahu in bi'athahum fathabbatahum. Akan tetapi Allah karihallah, Allah makruh, Allah tidak menyukai mereka, Allah benci mereka. In bi'athahum fathabbatahum, Allah benci kepada mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Murka dan benci adalah dua sifat yang tetap bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah. Di antara dampak dari keduanya adalah terjadinya berbagai musibah dan siksaan terhadap orang-orang yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti Allah itu sifatnya bencian ya, Allah sifatnya murkaan ya. Bukan berarti jelek, tidak. Allah punya sifat murka, punya sifat benci, tapi sesuai dengan keagungan Allah. Di antara dampaknya orang-orang yang bermaksiat diazab. Allah nggak suka sama mereka, Allah benci begitu. Jadi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ini sifat yang kurang. Kemudian yang berikutnya, sebelum dilanjut, ada yang bertanya atau tidak? Takutnya ntar kurang buat pertanyaan. Ada jamaah yang ingin bertanya sebelum dilanjut? Yang ibu-ibu ada yang bertanya? Atau dilanjutkan saja penjelasannya? Iya, silahkan. Butuh mikrofon atau langsung saja? Ada di situ. Bismillah. Ustaz, kalau yang dimaksud dengan jatiyah, sifat jatiyah al-zatiyah itu yang bagaimana Ustaz? Apa yang dimaksud dengan sifat zatiyah? Seperti itu pertanyaannya? Zatiyah ajaliyah. Apa yang dimaksud dengan zatiyah azaliyah? Tadi sudah kita sebutkan. Itu pertanyaan di halaman 115 tentang al-hayat. Ya. Allah itu al-hayat itulah sifat Allah. Artinya hidup. Hidup ini zatiyah, terus menerus melekat. Azaliyah artinya abadiyah, abadi, selama-lamanya, tidak ada matinya. Itu maksudnya zatiyah, azaliyah. Azali itu udah masuk KBBI, azali selama-lamanya kalau saya tidak salah ya, abadi. Jadi sifatnya zatiyah,
azaliyah. Kenapa zatiyah? Karena Allah terus menerus hidup. Kehidupan itu melekat pada Allah Subhanahu wa taala, plus sekalian azaliyah, abadiyah, selama-lamanya Allah hidup, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, mudah-mudahan dipahami. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Haji? Waktu apa? Oh, waktu itu. Iya. Jadi tadi saya hanya menyebutkan sekilas, saya tidak membahas detail terkait masalah jarak antara langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada kursi, di atas kursi ada air, di atas air ada arasy. Masing-masing berjarak 500 tahun. Pertanyaannya, 500 tahun itu waktu dunia atau waktu akhirat? Jawabannya wallahu alam. Pastinya kita tidak tahu. Yang jelas bahasa hadisnya 500 tahun. Gitu, bahasa hadisnya 500 tahun. Jadi kita hanya menangkap sesuai dengan bahasa hadisnya saja. Kita tidak bisa pastikan itu waktu dunia, kita tidak bisa pastikan itu waktu akhirat. Wallahu alam, pastinya kita tidak tahu. Sama seperti misalkannya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bahasa redaksi hadisnya seperti itu. Ya, kita cuma bisa ngomong seperti itu. Sebagian orang-orang yang menolak, mereka mentakwil katanya, padahal mentahrif, merubah. Yang turun maksudnya rahmatnya katanya, padahal tidak. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Orang-orang yang bertaubat diterima taubatnya, orang-orang yang berdoa dikabulkan doanya, selesai. Sama juga kasus disebut 500 tahun. 500 tahun waktu dunia apa waktu akhirat? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Waktu zuhur tinggal 17 menit lagi. Ini mau kita tutup saja buat persiapan beres-beres 17 menit atau kita mau lanjut? Buat persiapan saja ya. Taib. Sampai di sini ya kita cukup. Nanti insya Allah kita ketemu lagi bulan depan. Ya, bulan depan. Kalau di jadwal Sabtu pertama, kalau tidak ada halangan, insya Allah tanggal 5 Desember insya Allah. Ya, kita akan lanjutkan, kita akan sempurnakan pembahasan Asmaul Husna. Kemudian nanti akan kita bahas ada orang-orang yang mereka kagak percayaan dengan Asmaul Husna. Jadi mereka tersesat di dalam memahami Asmaul Husna. Dan bagaimana bantahan-bantahannya ini sudah disebutkan oleh penulis hafizahullah. Kemudian yang terakhir akan dibahas apa faedahnya dari iman kita dengan asma wa sifat ini. Itu sebagai penutup, insya Allah nanti disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan kita sebagai orang-orang yang tetap istiqomah di atas tauhid sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.